Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta nikmat sehatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa kembali berkumpul bersilaturahmi di acara ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, sudah ada bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah baik. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Semoga kesehatan ini juga bisa dirasakan oleh seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah pemirsa, topik ngopi kita pada hari ini yaitu Isra Mi'raj dan sejarahnya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Summassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV, semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu memberilah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan yang berbahagia ini obrolan kita tentang Isra Mi'raj dan sejarahnya. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat masyhur yang mungkin oleh seluruh umat Islam di penjuru dunia tak ada satupun yang tak mengetahuinya. Peristiwa perjalanan panjang Rasulullah yang ditempuh hanya beberapa malam saja. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratil Muntaha, kemudian memperoleh perintah sholat yang dulunya 50 waktu, kemudian ditawar. Jadi kalau ada ibu-ibu kok demen nawar, itu udah ada sanatnya dari dulu. Dan yang ngajarin Rasulullah untuk nawar itu adalah Nabiullah Musa alaihi salam. Sampai deal 50 tinggal 5. Makanya kalau ada orang buka harga 50 kok ibu nawar bisa kena 5. Hebat dah pokoknya. Isra Mi'raj. Dan Nabiullah Musa yang ngajarin Rasulullah untuk nawar. Itu pun kata Nabi Musa saat itu, wah masih kebanyakan 5, coba tawar lagi deh. Tapi Rasulullah udah 9 kali bolak-balik. Kan dari 50 tawar 45, tawar 40, tawar 35, tawar kan 9 kali. Akhirnya
ta'dil jadi 5 waktu yang sekarang ini. Lah kemudian sejarah yang melatar belakangi peristiwa ini adalah di tahun ke-12 Rasulullah mengemban tugas sebagai seorang rasul. Beliau mengalami peristiwa yang cukup berat bagi pribadi beliau, yaitu dengan meninggalnya 2 orang yang sangat membantu perjuangan Rasulullah, yaitu istrinya Khadijah radhiyallahu anha dan pamannya Abu Thalib. 2 orang yang menjadi backing utama perjuangan Rasulullah diambil oleh Allah dalam jangka waktu yang berdekatan, yaitu pada tahun ke-12 setelah Rasulullah diangkat jadi Rasul. Beliau jadi Rasul umur 40, berarti tahun ke-12 ketika beliau berusia 52 tahun. Maka tahun itu disebut dengan Amul Khuzni, tahun kesedihan. Manusiawi, Rasulullah sebagai manusia biasa dari sisi lain, ketika orang-orang terdekat meninggal, beliau sedih luar biasa. Lah dalam kesedihan inilah kalau bahasa kita, untuk mengilangi kesedihan itu diajak jalan-jalan. Kalau bahasa orang sekarang apa namanya? Nah, bener itu bahasanya. Ntar keliru lagi. Yes, pokoknya itu. Rasulullah diajak jalan-jalan, langsung survei ke tempat-tempat yang nanti akan ditempati kita. Dan nanti kita kan kalau kembali pilihannya kan 2, kalau enggak surga, neraka. Diajak survei langsung ke 2 tempat itu. Yang ngajak bukan makhluk tanggung-tanggung, malaikat Jibril. Nah itu yang peristiwa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian di malam yang tertentu itulah Rasulullah di-mi'rajkan, diisrokan, kemudian dilanjutkan dengan Mi'raj yang itu terjadi lailan. Lailan itu hanya sebagian malam, hanya sebentar. Ketika peristiwa itu terjadi dan kemudian setelah pulang Rasulullah bercerita, banyak yang menuduh Rasulullah udah, mohon maaf bahasanya nggak pantas, gila. Kalau bahasa orang sini mungkin ya, aduh Muhammad udah gila, istrinya meninggal, pamannya meninggal, stres, cerita yang aneh-aneh. Omongan orang sekarang kan begitu. Nah itu dulu yang jadi omongan orang-orang Quraisy saat itu ya begitu. Menuduh Rasulullah gila karena meninggal oleh istri dan paman. Tapi ada seorang sahabat beliau yang tanpa ragu meyakini membenarkan peristiwa itu, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar itu juga bukan nama asli, nama aslinya Abu Quhafah. Nama aslinya Abu Quhafah karena dia punya anak Bakrun atau Bikrun, itu artinya kan perawan. Satu-satunya istri Rasulullah yang dinikahi dalam keadaan masih gadis, ya putri Abu Bakar, maka disebut Abu Bakar, bapaknya perawan. As-Siddiq itu nama gelar tambahan yang disematkan karena beliaulah orang yang pertama kali mempercayai, membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Mungkin Bu, kalau kita hidup di zaman itu, kira-kira kita ikut yang percaya apa ikut yang enggak? Kira-kira wong ngelihat orang yang lagi kesedihan, umpama tetangga ibu loh. Ada yang orang istrinya meninggal, habis itu pamannya yang ngasuh dari kecil meninggal. Kemudian pagi-pagi cerita ke ibu, semalam saya pulang dari Ambon. Kira-kira ibu percaya enggak? Apa iya wong, tadi sore saya masih ngelihat kok pagi-pagi cerita baru pulang dari Ambon. Kayaknya enggak percaya ya. Ya seandainya kita hidup di zaman Rasulullah, kita mungkin hidup di barisan Abu Lahab kali. Ya iya kan? Alhamdulillah kita hidup di zaman sekarang yang udah dijelaskan oleh guru-guru kita logika logisnya tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Nanti di segmen berikutnya baru saya sampaikan logisnya menurut akal sehat kira-kira bisa diterima enggak Isra Mi'raj? Bisa. Apalagi orang zaman sekarang, peristiwa Isra Mi'raj sangat mudah diterima oleh akal kita. Lah dulu memang peristiwa itu dianggap yang aneh, enggak mungkin. Karena perjalanan Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina itu saat itu kendaraan terbaik mereknya unta.
kuda. Kurang lebih 35 hari, 40 hari baru nyampe dulu. Lah kok ini hanya sebagian malam pulang pergi nyampe. Maka orang itu akalnya yang berbicara, dia bilang enggak mungkin. Maka sampai-sampai Rasulullah dituduh gila itu tadi. Nah kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, dalam peristiwa itu juga banyak hikmah yang bisa kita ambil. Mulai dari sebelum peristiwa itu sampai kejadian peristiwa itu sampai selesainya peristiwa itu, hikmahnya seperti apa? Insya Allah di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda juga kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Silakan disiapkan pertanyaannya. Tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin, Anda masih menyaksikan Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelum kita lanjut ngobrol terkait Isra Mi'raj dan sejarahnya, terlebih dahulu akan dibuka untuk sesi tanya jawab. Untuk dua orang penanya silakan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Kamtina dari Bekasi. Izin bertanya dong Pak Ustadz. Hikmah apa saja yang dapat kita ambil dari Isra Mi'raj itu? Sekian dan mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Fitri, izin bertanya Pak Ustadz. Sebelum Isra Mi'raj bagaimana sholatnya kaum muslimin? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama Pak Ustadz, hikmah apa yang bisa kita ambil dari Isra Mi'raj? Dan pertanyaan kedua, sebelum Isra Mi'raj bagaimana sholat kaum muslimin? Silahkan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, ini pertanyaan yang kedua yang saya jawab dulu. Sholatnya orang Islam sebelum Isra Mi'raj itu kayak apa? Karena sholat 5 waktu yang kita kerjakan itu kan diperintahkan pada peristiwa Isra Mi'raj. Jadi 5 waktu itu ada pasca atau setelah Isra Mi'raj. Lah sebelum Isra Mi'raj sholatnya kayak apa? Apakah nggak ada sholat? Ada. Lah terus sholatnya gimana? Ada keterangan ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan begini. Innahu kana qad farada alaihi raq'atani fi awalin nahar wa raq'atani fi akhirih. Sesungguhnya diwajibkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu juga umat Islam. Saat itu raq'atani 2 rakaat fi awalin nahar, yaitu di awal hari, berarti di pagi hari. Wa raq'atani dan 2 rakaat fi akhirih, di akhir hari, berarti sore. Berarti sholatnya cuma 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore. Jadi cuma 4 rakaat ya, irit ya. Tahu pokoknya awal hari, ya berarti pagi kayak orang duha. Kemudian akhir hari sore, berarti menjelang matahari terbenam. Itu sholat yang dikerjakan umat Islam sebelum adanya sholat 5 waktu. Karena sholat yang kita lakukan ini juga diperintahkan ke nabi-nabi sebelumnya, hanya teknis pelaksanaannya berbeda. Ada yang nabi dan umatnya sholatnya hanya duduk, ada yang hanya berdiri dan lain-lain. Lah umat Islam ini adalah kesempurnaan dari kesemua itu, kemudian dia disatu dan disempurnakan. Tapi dulu sebelum peristiwa Isra Mi'raj, yaitu raq'atani fi awalin nahar wa raq'atani fi akhirih. 2 rakaat di awal hari dan 2 rakaat di akhir hari. Awal hari berarti pagi, akhir hari berarti sore. Berarti kalau ada yang sholatnya cuma 2 waktu,
Oh, berarti itu kembali ke zaman sebelum adanya Isra Mi'raj. Kemudian yang kedua, hikmah apa yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj itu? Pertama, menunjukkan betapa lemahnya manusia. Rasulullah orang yang terdekat dengan Allah pun ketika diuji dengan diambil istri dan pamannya, kalau bahasa orang sekarang kelimpungan, merasakan berat luar biasa. Yang kedua, menunjukkan betapa maha kuasanya Allah. Jarak yang secara akal nggak mungkin bisa ditempuh, tapi ya bisa. Sehingga zaman dulu banyak yang nggak percaya, bahkan yang percaya hanya beberapa orang termasuk Abu Bakar. Lah kalau zaman sekarang gampang untuk dilogikakan, gampang banget. Begini, peristiwa Isra Mi'raj itu kan yang menjalankan Allah, Rasulullah tinggal terima bersih. Ibarat kita mau jalan kemana diundang, itu biasanya kan yang pihak ngundang kan yang menyediakan akomodasi, mulai kendaraannya macam-macam, wes pokoknya kita mah tinggal duduk manis saja. Jadi yang menjalankan Allah, namanya Asra bi abdihi, Allah yang menjalankan hambanya. Jadi Rasulullah tinggal terima bersih. Contoh logikanya begini, di rumah pada punya jam dinding kan ya? Jam dinding. Jam dinding itu kan ada 3 jarum, yang satu kecil, jalannya cepat, detik. Ada yang sedang-sedang, ada yang pelan. Itu jarum yang pelan, umpama dari angka 1 sampai ke angka 1 lagi butuh waktu berapa jam? Dari 1 ketemu 1, 12 jam. Ya kan? Jarum yang gede loh, yang nunjukin jam. Dia akan dari angka 1 sampai ke angka 1 lagi butuh waktu 12 jam. Itu kalau dia jalan sendiri. Coba kita yang jalanin, wong yang beli kita pakai duit kita, itu jarum kita puter, butuh waktu berapa lama? Sedetik nyampe ya? Nyampe. Itu Rasulullah kalau jalan sendiri dari Haram Aqsa, itu butuh waktu sebulan lebih. Kalau Rasulullah jalan sendiri, kala ini yang jalanin Allah, balik lagi nyampe, sama kayak jam dinding tadi loh. Jam dinding kalau jalan sendiri 12 jam. Lama itu 12 jam. Kita kalau duduk mungkin sampai berakar. Lah iya, kalau kita duduk sampai 12 jam enggak bangun-bangun, berakar. Numbuh langsung ini. Lah iya. Tapi karena itu yang jalanin kita keret, hanya waktu sedetik nyampe. Begitupun Rasulullah. Kalau dia jalan sendiri lama, tapi yang jalanin Allah cepat. Kalau almarhum al-maghfurlah Kiai Zainuddin MZ melogikakan, umpama semut jalan dari Bekasi ke Surabaya, kira-kira butuh berapa lama itu? Nah, lah umpama ada semut nyempil di baju, kemudian orangnya naik pesawat sampai ke Surabaya, begitu urusan selesai balik lagi ke Bekasi. Kemudian semut itu turun cerita ke temennya, saya habis dari Surabaya nih. Kata semut yang lain kira-kira percaya nggak semut itu? Nggak percaya. Mana iya, jalan dari sini ke sono balik lagi cuman bentaran. Cuma karena semut nebeng di baju, naik pesawat bolak-balik nyampe. Lah Rasulullah kalau jalan sendiri nggak nyampe, tapi kan yang jalanin Allah. Maka aslinya peristiwa Isra Mi'raj itu dilogikakan gampang. Maka orang sekarang yo yakin, Muslim percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Hikmah yang kedua tadi menunjukkan betapa maha kuasanya Allah. Sesuatu yang akal manusia enggak nyampe, tapi kalau Allah mau nyampe. Dan menunjukkan betapa lemahnya manusia. Hikmah yang ketiga, bahwa di balik kesedihan pasti ada kesenangan, di balik kesusahan ada kebahagiaan, di balik kesulitan ada kemudahan. Rasulullah mengalami kesedihan luar biasa, tapi kemudian langsung diajak jalan, langsung survei surga neraka.
langsung kesulitan, kesedihan yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hilang seketika. Kesulitan dalam dakwah beliau ketika sebelum peristiwa itu terbayar sudah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Itu diantara beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz, tadi 2 pertanyaannya sudah terjawab. Nanti kita akan lanjut ngobrolnya usai jeda, tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Setelah di segmen sebelumnya sudah dibuka untuk sesi tanya jawab, di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut dan juga rangkumannya terkait topik ngopi kita yaitu Isra Mi'raj dan sejarahnya. Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang luar biasa, termasuk mukjizat Rasulullah, mukjizat Allah yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keterangan tafsir Ibnu Katsir, dalam perjalanan Isra Mi'raj itu diperlihatkan beberapa tamsil. Tamsil itu kalau bahasa kita gambaran. Di antaranya ketika perjalanan itu Rasulullah dibimbing, kalau bahasa sekarang tour guide-nya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ketika dalam perjalanan itu Rasulullah dipertemukan dengan Nelly. Apa Nelly, Bu? Nenek-nenek lincah. Udah usia, udah sepuh tapi dandanannya kayak ABG. Mungkin dia pakai bulu mata yang begini nih, buat naruh pensil aja nggak jatuh. Mungkin pakaiannya ya persis ABG lah. Rasulullah kaget ketika melihat itu, ya Jibril, ini pertanda apa? Orang udah segitu kok dandannya begitu. Umumnya kalau udah sepuh kan ya pakai gamis begini rapi ya. Ini mungkin pakai yang legging yang ketat, kaos ketat, ini rambut dicat warna-warni kayak kemoceng. Kali gitu. Kemudian malaikat Jibril menjawab, ya Muhammad, ya Rasulullah, ini gambaran dunia. Dunia itu makin tua makin dandan. Bumi ini loh makin tua makin dandan. Mungkin dulu daerah tempat kita syuting ini dulu, mungkin 20 tahun yang lalu, rawa, sekarang cantik, banyak bangunan rumah bagus-bagus, masjid bagus. Bumi ini makin tua makin cantik, makin tua makin dandan. Itu dulu hampir 15 abad tahun yang lalu Rasulullah itu udah diperlihatkan gambaran dunia itu seperti nenek. Apalagi sekarang. Coba kita jalan ke sono. Waduh, bagus-bagus gedung, makin tua makin menarik. Iya. Kemudian dalam perjalanannya Rasulullah juga disuguhkan minuman. 2 gelas minuman Rasulullah disuruh memilih. Yang satu berisi minuman yang memabukkan, yang haram, satu yang halal. Saat itu kan belum ada hukum halal haram. Rasulullah dengan pilihan yang tepat mengambil minuman yang halal. Kemudian kata malaikat Jibril, sodaqta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Seandainya engkau mengambil yang haram, maka umatmu akan terjerumus ke yang haram. Yang diambil yang halal saja, umatnya masih banyak terjerumus yang haram. Bahkan kadang ada orang yang omongannya itu nyari yang haram aja susah, apalagi yang nyopet aja susah ya. Tapi ya enggak begitu. Kita enggak boleh putus asa dalam mencari rezeki karunia Allah. Jangan sampai aduh nyari yang haram aja kok susah, jangan. Kalau mindset kita halal, insya Allah Allah akan karuniakan yang
halal. Ini dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah digambarkan seperti itu. Disuguhkan minuman dan Rasulullah mengambil yang halal, itu pun umatnya banyak terjerumus ke yang haram. Dan setelah kemudian peristiwa Mi'raj yang kita tahu bersama, oleh-oleh bahasa kita mah yaitu sholat 5 waktu. Dan inilah salah satu sisi istimewanya sholat. Kalau ibadah yang lain perintahnya itu melalui perantara. Malaikat Jibril ditugaskan, Jibril sampaikan Muhammad dan umatnya suruh puasa Ramadan. Jibril dan sampaikan ke Muhammad, umatnya suruh haji. Tapi puasa enggak, langsung Rasulullah dipanggil menghadap Allah. Ibarat logikanya begini, kita kalau ngirim undangan itu enggak begitu penting, kadang kita nyuruh orang ya, kadang malah anak kita suruh, Neng antrin ke rumah Ibu Ono undangan. Itu sifatnya biasa. Coba kalau kita berani enggak nganterin sertifikat rumah, nyuruh anak-anak. Neng antrin ke sono sertifikat rumah. Enggak bakalan berani karena pentingnya. Begitupun sholat, Allah enggak main-main, langsung manggil Rasulullah, diminta untuk menghadap, tidak utusan ke malaikat Jibril. Ini betapa pentingnya sholat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik ngopi kita pada hari ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.